Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan bab 15 yang berjudul Teknologi Informasi dan Sistem Informasi. Teknologi informasi adalah penggunaan perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, jaringan, dan teknologi lainnya untuk mengelola dan memproses informasi. TI juga mencakup segala hal yang berhubungan dengan teknologi yang mendukung penciptaan, penyimpanan, pengiriman, dan penggunaan informasi. Fokus TI lebih kepada teknologi dan infrastruktur yang mendasari proses pengelolaan informasi. Sebagai contoh, komputer, jaringan, internet, database, cloud computing, perangkat lunak aplikasi, perangkat keras jaringan, dan masih banyak lagi. Sedangkan sistem informasi adalah sebuah kombinasi dari teknologi informasi dengan aktivitas manusia yang terorganisir untuk mendukung operasi, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam suatu organisasi. SI juga mencakup teknologi orang dan proses untuk mengelola data dan informasi yang dimiliki. Fokus SI lebih kepada proses, aliran informasi, dan bagaimana teknologi digunakan dalam konteks bisnis atau organisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Contoh output yang dihasilkan SI adalah sistem manajemen pelanggan, sistem informasi sumber daya manusia, dan sistem perencanaan sumber daya perusahaan. Teknologi informasi kerap mengontrol penerimaan, pemrosesan, penyimpanan, serta pembayaran emosi ataupun data digital yang diperoleh di semua disiplin ilmu komunikasi serta teknologi komunikasi. Teknologi informasi berfokus pada pengelolaan teknologi dan meningkatkan penggunaannya untuk memajukan tujuan bisnis secara keseluruhan. Bidang sistem informasi menghubungkan bisnis dan teknologi informasi. Sistem informasi tergantung pada PC serta perlengkapan platform teknologi yang lain. Sebutan ini mendahului komputer serta mampu meliputi sistem dan teknologi. Salah satu ilustrasinya ialah sistem informasi manajemen yang menggunakan informasi semacam database guna menaikkan kinerja, menciptakan laporan, serta membuat keputusan. Perbedaan teknologi informasi dan juga sistem informasi. Yang pertama, pada aspek fokus. Teknologi informasi berfokus pada teknologi yang meliputi perangkat keras, perangkat lunak, dan juga jaringan. Sedangkan sistem informasi berfokus pada kombinasi teknologi, manusia, dan juga proses. Yang kedua yaitu aspek tujuan. Teknologi informasi bertujuan memungkinkan pengolahan dan penyimpanan data. Sedangkan sistem informasi bertujuan untuk mengelola informasi dan mendukung pengambilan keputusan. Yang ketiga pada aspek elemen utama. Teknologi informasi, elemen utamanya yaitu infrastruktur teknis yang meliputi hardware, software, dan juga jaringan. Sedangkan sistem informasi, elemen utamanya yaitu proses bisnis, data, teknologi, dan juga manusia. Dan yang terakhir yaitu aspek lingkup. Teknologi informasi, lingkupnya hanya teknologi saja, sedangkan sistem informasi, lingkupnya sistem yang mencangkup teknologi dan proses organisasi. Perbedaan teknologi informasi dan juga sistem informasi. Yang pertama, pada aspek fokus. Teknologi informasi berfokus pada teknologi yang meliputi perangkat keras, perangkat lunak, dan juga jaringan. Sedangkan sistem informasi berfokus pada kombinasi teknologi, manusia, dan juga proses. Yang kedua yaitu aspek tujuan. Teknologi informasi bertujuan memungkinkan pengolahan dan penyimpanan data. Sedangkan sistem informasi bertujuan untuk mengelola informasi dan mendukung pengambilan keputusan. Yang ketiga pada aspek elemen utama. Teknologi informasi, elemen utamanya yaitu infrastruktur teknis yang meliputi hardware, software, dan juga jaringan. Sedangkan sistem informasi, elemen utamanya yaitu proses bisnis, data, teknologi, dan juga manusia. Dan yang terakhir yaitu aspek lingkup. Teknologi informasi, lingkupnya hanya teknologi saja. Sedangkan sistem informasi, lingkupnya
sistem yang mencakup teknologi dan proses organisasi. Dalam studi kasus kali ini terdapat sebuah perusahaan yaitu PT Sindra Karya yang bergerak di bidang distribusi. Perusahaan ini sedang mengalami sebuah permasalahan, yaitu peningkatan jumlah pesanan, akan tetapi proses pencatatan, manajemen stok, dan pengiriman masih dilakukan secara manual, sehingga menimbulkan berbagai dampak, seperti kesalahan akurasi data. Oleh karenanya, pimpinan perusahaan mempertimbangkan untuk menggunakan sebuah sistem informasi yang terintegrasi. Terdapat dua pilihan, yaitu menggunakan sistem ERP dan juga sistem CRM. Baik, yang pertama adalah sistem ERP. Sistem ERP memberikan beberapa keunggulan. Yang pertama, integrasi real time. ERP menghubungkan semua aspek operasional, termasuk manajemen stok, pelacakan pesanan, dan pengiriman, sehingga informasi yang diberikan selalu terbarukan. Kemudian, efisiensi dalam hal operasional. Dengan proses otomatisasi, ERP mengurangi risiko kesalahan manual, meningkatkan kecepatan pemrosesan, dan memastikan akurasi data. Kemudian, pelacakan yang lebih baik. Sistem ini memungkinkan pemantauan stok dan pengiriman secara real time, meminimalkan risiko kekurangan stok atau kelebihan stok. Namun terdapat beberapa kekurangan. Yang pertama, biaya tinggi. Dibutuhkan investasi awal yang tinggi untuk perangkat lunak, infrastruktur, dan juga pelatihan. Yang kedua, waktu pelatihan yang lama. Dibutuhkan waktu dan sumber daya untuk memastikan seluruh staf memahami sistem dengan baik. Baik, selanjutnya adalah sistem CRM. Sistem CRM menawarkan beberapa kelebihan. Yang pertama, manajemen pelanggan yang lebih baik. CRM membantu mencatat data pesanan, mengelola data pelanggan, dan menganalisis perilaku pelanggan untuk strategi pemasaran yang lebih baik. Kemudian, biaya relatif rendah. Dibandingkan dengan ERP, CRM lebih terjangkau, terutama untuk perusahaan dengan anggaran yang terbatas. Kemudian, fokus pada hubungan pelanggan. CRM meningkatkan kepuasan pelanggan melalui layanan yang lebih personal dan responsif. Namun, sistem ini juga memiliki kekurangan. Yang pertama, tidak mengelola stok. Sistem ini hanya berfokus pada manajemen pelanggan dan tidak mencakup fungsi manajemen stok atau pengiriman. Kemudian, terbatas pada analisis data pelanggan. CRM tidak menyediakan solusi komprehensif untuk seluruh proses operasional perusahaan. Kemudian ini merupakan sebuah grafik perbandingan antara sistem ERP dan juga sistem CRM. Dari segi efisiensi, sistem ERP lebih baik karena mampu meningkatkan efisiensi di seluruh proses operasionalnya dibandingkan dengan CRM yang hanya terbatas pada manajemen pelanggan. Kemudian dari segi akurasi data, CRP lebih tinggi karena mampu mengintegrasikan semua data untuk akurasi maksimal, sedangkan CRM hanya berfokus pada akurasi data pelanggan. Kemudian dari kepuasan pelanggan, CRM lebih tinggi karena sistem ini benar-benar berfokus pada interaksi dengan pelanggan. Kemudian dari segi biaya, CRM lebih baik karena mempunyai biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan ERP. Kemudian ini merupakan contoh diagram alur mengenai proses ERP dan CRM. Contoh penerapan sistem ERP di PT Sindra Karya. Misal, terjadi sebuah ketidaksesuaian stok dan keterlambatan pengiriman. Dengan ERP, PT Sindra Karya dapat memanfaatkan fitur manajemen stok yang terintegrasi dengan pelacakan pesanan secara real time. Misalnya, ketika pesanan pelanggan masuk, sistem secara otomatis memeriksa ketersediaan stok. Jika stok tidak mencukupi, ERP dapat langsung memberi notifikasi kepada tim pembelian untuk merestock, sehingga menghindari kekurangan barang. Selain itu, modul pelacakan pengiriman membantu memantau status pengiriman, sehingga tim dapat memberikan informasi terkini kepada pelanggan dan meminimalkan keterlambatan. Kemudian contoh penerapan sistem CRM. Misal, terjadi penurunan kepuasan pelanggan akibat layanan yang kurang personal. Dengan CRM, PT Sindra Karya dapat mencatat riwayat pesanan dan preferensi pelanggan. Misalnya, jika pelanggan sering membeli produk tertentu dalam jumlah besar pada periode tertentu, sistem CRM dapat mengingatkan tim penjualan untuk menawarkan diskon khusus atau paket promosi yang relevan.
Hal ini menciptakan pengalaman layanan yang lebih personal, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan mendorong loyalitas. Oleh karenanya, sistem yang cocok untuk diterapkan di PT Sentra Karya adalah sistem ERP. Karena sistem ini mampu mengintegrasikan semua proses mulai dari manajemen stok, pelacakan pesanan hingga pengiriman. Walaupun biayanya tinggi, tapi untuk jangka panjang sangatlah bermanfaat.